Aku selalu dikucilkan ibu mertua karena aku dari keluarga miskin. Tak disangka 1 tahun kemudian ibu mertuaku terkena stroke, dan semua anak-anak kebanggaannya justru menelantarkannya di jalanan. Namaku Arlina. Aku bukan siapa-siapa sebelum menikah dengan Damar, putra sulung keluarga Hartanto yang dikenal terpandang dan berkecukupan di kota ini. Aku hanya seorang perempuan sederhana dari keluarga biasa. Ayahku pensiunan guru SD, ibuku penjual gorengan. Tapi cinta membuatku buta arah. Aku pikir, pernikahan dengan Damar adalah awal kebahagiaan. Nyatanya, justru awal dari ujian panjang yang tak pernah kuduga. Sejak awal, Bu Yuyun, ibunda Damar, menolak kehadiranku. Baginya, aku tak cukup anggun, tak cukup pintar, dan yang paling menyakitkan, kamu gak pantas berdiri sejajar dengan keluarga kami. Arlina, kamu lulusan apa tadi? Tanya Bu Yuyun pada makan malam pertama setelah kami resmi menikah. Suaranya tajam, menusuk. Aku menunduk, mencoba tetap tenang. D3 keperawatan, Bu. Oh, D3 ya? Saya kira minimal S1. Keluarga ini terbiasa dengan pendidikan tinggi. Tapi ya sudahlah. Damar pasti punya pertimbangan sendiri, katanya sambil tersenyum sinis, mencicipi sop buatan tanganku, lalu meletakkan sendok seperti menolak lanjut makan. Aku terdiam. Damar? Dia hanya tersenyum kaku. Tak ada pembelaan. Seiring waktu, aku belajar menerima. Menerima bahwa peran menantu perempuan di keluarga ini adalah pelayan yang tak boleh bersuara. Tapi aku bertahan, karena aku mencintai Damar. Dan aku ingin membuktikan bahwa perempuan seperti aku pun bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Namun semuanya berubah drastis 2 tahun lalu. Hari itu, Bu Yuyun pingsan di ruang tamu. Stroke. Mendadak. Seluruh keluarga panik. Damar tak pulang sampai malam. Restu, adik iparku, langsung menangis. Katanya sedang ujian koas di luar kota. Anissa, kakak iparku yang tinggal di Bandung, hanya sanggup mengirim doa lewat telepon. Dan akulah yang mengangkat tubuh Bu Yuyun ke mobil, membawanya ke IGD, menandatangani semua formulir, dan menunggu sendirian di bangku keras rumah sakit hingga pagi menjelang. Dari situlah semua dimulai. Kalau kamu gak keberatan, Arlina, untuk sementara bisa jaga ibu ya, kata Pak Arif, mertuaku, suaranya penuh harap saat kami berdiri di lorong rumah sakit. Aku mengangguk. Bukan sementara, Pak. Selama ibu butuh, saya akan di sini. Dan aku benar-benar di sana. Setiap hari, setiap malam. Aku yang memandikan tubuh ringkih Bu Yuyun. Aku yang membersihkan kotorannya, mengganti popok, menyuapi bubur dan menenangkannya saat ia menangis seperti anak kecil. 2 tahun berlalu dalam sekejap, tanpa ada yang menoleh ke arahku. Sementara itu, Damar, sayang, aku lembur ya malam ini. Ada proyek besar. Nggak bisa pulang, tulisnya lewat pesan WhatsApp hampir setiap malam. Tapi satu hari aku menemukan lipstik mencolok di kerah bajunya. Lalu kuitemukan parfum wanita di mobil kami. Dan yang menghancurkan segalanya, pesan singkat yang tak sengaja dia tinggalkan terbuka. Gak sabar ketemu kamu lagi malam ini. Kangen ciuman kamu. Reni memberikan ciuman. Jantungku mencelos. Reni? Siapa Reni? Aku selidiki. Reni adalah admin muda di kantor Damar. Usianya bahkan lebih muda dari adik iparku. Lulusan baru. Wajahnya manis, tubuhnya ramping, dan yang pasti, belum pernah mengganti popok ibu mertua yang tergeletak lemah di ranjang. Sakit? Lebih dari itu.
Tapi anehnya aku tidak menangis. Aku hanya duduk, terdiam, sambil menatap wajah Bu Yuyun yang tidur pulas di ranjang. Perempuan yang dulu membenciku, kini bergantung penuh padaku. Dan suamiku menggenggam tangan perempuan lain saat aku menggenggam tangan ibunya. Malam itu, aku tunggu Damar pulang. Aku duduk di meja makan, lampu kupadamkan, hanya cahaya dari kompor dapur yang menyala samar. Damar membuka pintu pelan, seperti pencuri. Tapi aku menyalakan lampu tepat saat dia menutup pintu. "Kamu dari mana?" tanyaku tenang. Damar terkejut. "Lembur." Aku melempar kunci mobil ke meja. "Lipstik di kerah baju kamu warna fuchsia. Cewek di kantormu itu pakai warna itu tiap hari, kan? Reni namanya." Damar terdiam. "Arlina, kamu salah paham." "Jangan bohong, Dam. Aku bukan bodoh. Aku cuma diam karena selama ini aku lebih sibuk ngurus ibumu yang kamu sendiri abaikan. Tapi jangan anggap diamku itu artinya aku nggak tahu apa-apa." Aku berdiri, mengambil jaketku, lalu berkata pelan, "Aku nggak akan pergi malam ini. Tapi mulai besok, kamu yang harus pilih. Keluarga atau perempuan itu." Dan sejak malam itu, aku berubah. Aku tak lagi hanya menantu yang sabar. Aku mulai bicara. Aku mulai menuntut. Aku mulai menunjukkan bahwa ketulusan yang dilupakan akan menjadi kekuatan yang bangkit. Aku, Arlina, perempuan yang pernah dianggap tak pantas, akan menjadi nama yang mereka ingat. Pukul 1 dini hari. Jam dinding di kamar Bu Yuyun berdetak pelan, seolah menghitung detik-detik kelelahan yang tak pernah benar-benar usai. Di luar, angin malam meniup lembut tirai jendela yang terbuka sedikit. Tapi dingin yang kurasakan bukan hanya dari suhu udara, melainkan dari kesepian yang perlahan menyesakkan dada. "NG. Arni, jangan ambil kalung ibu." Aku tersentak. Suara Bu Yuyun terdengar serak. Matanya setengah terbuka, tangannya bergerak ke atas seperti berusaha meraih sesuatu. "Bu, ini Arlina, Bu. Nggak ada yang ambil apa-apa." Aku bangun dari tikar tipis di samping ranjangnya, segera duduk di tepi kasurnya, menggenggam tangannya yang keriput dan kaku. Napasnya memburu. Tangannya dingin. "Ibu sudah tenang, ya? Itu mimpi, Bu, nggak apa-apa." Ia mulai tenang, matanya kembali terpejam, meski dahinya masih berkerut. Peluh membasahi keningnya. Kuberikan handuk kecil yang selalu kusimpan di dekat bantalnya. Hari ini adalah malam kesekian kalinya aku terbangun karena igauannya. Kadang ia memanggil nama anak-anaknya, kadang memaki seseorang, kadang menangis pelan. Semua bercampur jadi satu, seperti mimpi buruk yang tak pernah benar-benar pergi. Kupandangi wajahnya. Wajah yang dulu begitu sombong saat menyambutku di rumah ini. Wajah yang pernah dengan ringan menyebutku, perempuan tak sepadan, hanya karena aku tak secantik mantan kekasih Damar yang katanya dari kalangan dokter. "Kamu bisa apa, Arlina? Kamu pikir bisa mengurus rumah ini cuma karena bisa masak?" katanya dulu, setahun setelah aku menikah. Dan sekarang, rumah ini nyaris tak berpenghuni secara batin. Pak Arif, mertua laki-lakiku, sejak Bu Yuyun sakit, lebih sering tinggal di rumah saudaranya di Surabaya. Katanya, biar nggak terlalu stres, dan semua urusan rumah diserahkan padaku. Restu sibuk dengan dunia kampusnya, dan Anissa hanya hadir sebagai suara di ujung telepon. Dan Damar, dia bahkan tak pulang seminggu ini. Tanganku bergetar saat mengganti popok Bu Yuyun. Entah karena lelah atau marah yang kutahan terlalu lama. Air mataku menetes pelan.
Tapi aku buru-buru menyekanya. Arlina, kamu bisakan bersabar sedikit lagi? Ibu sudah tua, kasihan kalau kamu tinggalkan, kata Damar beberapa hari lalu lewat telepon. Tapi kenapa dia yang minta kasihan justru menghilang? Aku turun ke dapur. Kubuka termos, membuat teh hangat untuk diriku sendiri. Sunyi. Bahkan suara cicak pun seolah enggan hadir di rumah ini. Jam menunjukkan pukul 2:15. Ku ketuk ponselku, berharap ada kabar. Tapi kosong. Tak ada satupun notifikasi. Seolah dunia pun ikut meninggalkanku. Pukul 5 pagi. Alarm berbunyi. Padahal aku belum benar-benar tidur. Tapi tubuhku tahu, sudah waktunya mengganti posisi Bu Yuyun agar tidak lecet. Kupijat kakinya perlahan. Kusapu lantai kamar. Kusiapkan air hangat. Semua kulakukan tanpa satupun bantuan. Aku ke dapur lagi, menyiapkan bubur. Saat sedang menuang bubur ke mangkuk, pintu rumah terbuka pelan. Damar masuk, jaketnya masih menempel di badan, wajahnya lelah tapi jelas bukan lelah karena menjaga ibunya. Pulang? Tanyaku, suaraku datar. Damar mengangguk, tak melihat mataku. Maaf, aku lembur semalam. Aku menahan tawa. Lembur? Di hotel mana kali ya? Dia menoleh cepat. Apa maksudmu? Sudah. Nggak usah berbohong, Dam. Aku bukan bodoh. Tapi aku juga bukan perempuan yang akan mengibas supaya kamu pulang. Aku cuma mau bilang, ini rumahmu. Tapi isinya, semuanya aku yang urus. Damar terdiam. Dia menaruh tas kerja di sofa, lalu duduk. Aku tahu kamu capek, Lin. Tapi kamu juga jangan curigaan terus, katanya pelan. Aku menoleh padanya, menatap matanya yang lelah. Aku curiga bukan karena tak percaya. Aku curiga karena kamu sudah lama tak peduli. Kupanggilkan pembantu yang datang seminggu sekali untuk bantu cuci pakaian. Tapi hari ini ia berhalangan. Kupanggil Restu lewat telepon. Tak diangkat. Kukirim pesan, bisa bantu jaga ibu sebentar? Aku mau tidur sebentar aja. Belum tidur semalaman. Dibalas setelah 2 jam. Maaf mbak, aku ada kelas. Jaga ibu aja dulu ya. Kamu kan udah biasa. Udah biasa. 2 kata yang membuatku merasa tak lebih dari bayangan. Tak dianggap sebagai manusia, hanya alat. Aku ingin menjerit. Hari berganti malam. Tubuhku seperti robot yang terus bergerak tanpa perasaan. Tapi malam ini, aku kelelahan. Lebih dari biasanya. Aku menidurkan Bu Yuyun lebih awal, setelah memberinya obat dan mengelap tubuhnya. Aku lalu masuk ke kamar, berharap bisa tidur meski hanya 1 jam. Namun baru saja rebahan, suara itu datang lagi. Arni, jangan tinggalin ibu. Arni, jangan bawa anak-anak ibu. Aku berlari ke kamar Bu Yuyun. Ia menangis. Air matanya mengalir deras, dan tubuhnya bergetar. Bu, saya Arlina, saya di sini. Tenang, Bu, tenang. Kupeluk tubuhnya yang ringkih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Yuyun memelukku kembali. Arni, jangan pergi. Saya bukan Arni, Bu, saya Arlina, menantu ibu. Tapi Bu Yuyun hanya mengangguk, lalu terisak. Jangan tinggalkan ibu, jangan pergi. Tangisku pecah. Bukan karena kasihan, tapi karena aku, Arlina, perempuan yang selama ini dianggap remeh dan dijauhi,
justru menjadi satu-satunya pelukan yang diingat Bu Yuyun di sisa kesadarannya. Keesokan harinya, Damar membawakan martabak. "Ini buat kamu. Kamu suka coklat keju, kan?" katanya mencoba tersenyum. Aku tatap bungkusan itu, lalu melihat wajahnya. "Kamu pikir martabak bisa menyembuhkan luka?" tanyaku pelan. Damar terdiam. "Kamu tahu nggak? Setiap malam aku tidur beralaskan tikar. Aku bangun setiap 2 jam sekali untuk memutar posisi badan ibumu. Aku bersihkan kotorannya, aku tenangkan tangisnya, aku ganti sprei setiap malam karena dia sering ngompol. Dan kamu? Bahkan kamu nggak pernah tanya, apakah aku baik-baik saja." Damar memalingkan wajah. "Aku tahu aku salah. Tapi aku juga stres. Lin, pekerjaanku berat." "Berat?" Aku hampir tertawa. "Berat itu ketika kamu berdiri sendirian di antara orang-orang yang bahkan tak peduli kamu masih hidup atau tidak. Berat itu ketika kamu cuma ingin tidur 1 jam, tapi harus bangun karena seseorang yang dulu membencimu kini bergantung padamu. Itu berat, Dam. Bukan meeting di kafe sambil rayu perempuan lain." Suara kami tertahan, tapi amarahku tidak. "Aku ini manusia, Dam. Aku bukan pembantu, bukan perawat. Aku istri. Tapi kamu bahkan tidak menganggapku ada." Damar menunduk. Lama sekali. Hingga akhirnya ia berkata pelan, "Kamu mau aku pulang lebih sering?" "Bukan itu yang ku mau," jawabku tegas. "Aku mau kamu hadir. Bukan cuma ragamu, tapi hatimu." Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah. Langit gelap, angin dingin berhembus. Di dalam, Bu Yuyun tertidur. Rumah kembali sunyi. Tapi malam ini, ada sedikit kehangatan. Meski masih perih, meski masih hampa, tapi ada satu kesadaran yang pelan-pelan tumbuh. Bahwa selama ini aku hidup dalam dunia yang sunyi bukan karena aku tak berharga, tapi karena mereka yang tak pernah belajar menghargai. Aku menatap langit. "Tuhan, kalau memang aku harus terus sendiri, ajari aku untuk tetap kuat. Tapi kalau aku boleh minta, hadirkan seseorang yang benar-benar melihat aku sebagai Arlina, bukan sekadar bayangan." Dan malam itu, aku memilih tetap bertahan. Karena aku tahu, aku bukan perempuan lemah. Aku hanya perempuan yang terlalu sering dilupakan. Pagi ini aku bangun lebih lambat dari biasanya. Mata terasa berat, tubuh lelah luar biasa. Semalam Bu Yuyun kembali mengigau hampir sepanjang malam. Berkali-kali aku bangun, memegangi tangannya, menenangkan napasnya yang tak beraturan. Aku hanya tidur 2 jam. Tapi saat mataku terbuka, tempat tidurku kosong. Tidak ada jejak Damar. Tidak ada suara air dari kamar mandi. Tidak ada aroma sabun cuci muka yang biasa ia pakai. Hening. Kuambil ponsel. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan tak terjawab. Bahkan tidak ada notifikasi singkat sekadar bilang, "Aku ke kantor dulu, ya." Padahal semalam dia juga baru pulang lewat tengah malam. Dan kali ini aku yakin, dia tidak tidur di kamar ini. Aku bahkan tidak yakin apakah dia pulang. Aku turun ke dapur dengan langkah lunglai. Kucek meja makan. Tak ada bekas sarapan. Biasanya, meski hanya sebentar, Damar meninggalkan secangkir kopi hitam atau setidaknya sepotong roti yang tak habis. Tapi pagi ini, kosong. Siang hari aku menerima telepon dari Restu. "Mbak, nanti ada arisan keluarga dari pihak ayah. Minta tolong ya, bikinin snack atau apa gitu buat jam 5. Aku nggak bisa bantu karena kelas full."
Aku menghela napas. Restu, aku belum tidur dari semalam. Tahu nggak? Aku harus masak, nyuapin ibu, gantiin spray, dan kamu masih tega minta tolong soal arisan. Ya Allah, Mbak, kalau capek ya bilang ke Mas Damar. Kan suami sendiri. Kok malah ke aku? Jawabnya ketus, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawabanku. Mas Damar. Suami sendiri. Kalimat itu bergema seperti ejekan. Karena Damar, bahkan aku pun merasa sudah bukan lagi bagian dari hatinya. Sore menjelang. Arisan keluarga sudah hampir selesai. Para tante dari pihak Pak Arif mulai pamit satu persatu. Sambil tersenyum sopan, aku mengantar mereka ke depan rumah, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Tapi beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik. Pelan, namun cukup keras untuk kudengar. Itu Mas Damar kok nggak kelihatannya? Udah 2 kali arisan nggak pernah ikut. Iya, katanya sibuk. Tapi aku dengar ada perempuan baru di kantor dia. Perempuan muda. Katanya jago nyenengin bos-bos. Bisa aja ya. Aku berusaha tetap tersenyum. Tapi jantungku berdegup tidak karuan. Tanganku dingin. Dan seketika, dunia sekitarku kembali menyempit. Reni. Nama itu kembali mengusik batinku. Sudah beberapa minggu ini aku mendengar desas-desus yang sama, tapi kini mulai menyebar ke telinga keluarga besar. Dan Damar? Dia masih diam. Masih pura-pura sibuk. Masih menghilang. Malam harinya, saat akhirnya Damar pulang, jam 11 malam, aku menunggunya di ruang tamu. Lampu kuhidupkan. Air putih kuletakkan di meja kecil. Aku duduk diam, dengan selimut tipis di pangkuanku. Dia membuka pintu dengan kaget. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. "Loh, kamu belum tidur?" tanyanya canggung. "Kamu juga?" jawabku pelan. "Pulang jam segini, pulang ke rumah sendiri, tapi malah seperti orang asing." Damar melepas sepatunya, lalu duduk, tapi tidak mendekat. "Tadi ada rapat lembur. Lin, urgent. Urgent. Atau memang kamu lebih betah di sana daripada di rumah ini?" Dia menoleh. "Kamu mulai lagi, ya? Curiga terus, nyindir terus. Apa kamu nggak capek?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Yang capek itu bukan kamu, Dam. Aku. Aku yang tiap malam terbangun untuk ibumu. Aku yang tiap pagi nyiapin rumah, jaga nama baik keluarga ini. Sementara kamu sibuk di luar. Sibuk dengan perempuan itu. Jangan bawa-bawa perempuan itu. Kamu nggak tahu apa-apa." Nada suaranya meninggi. Untuk pertama kalinya, Damar membentakku. Aku tersentak. Tapi aku tidak menangis. Tidak juga gentar. Aku hanya menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu cukup, Damar. Aku tahu kamu berubah. Aku tahu kamu menjauh. Dan kamu bahkan tak berusaha membantah." Ia terdiam. Lalu berdiri, berjalan ke arah tangga. "Aku capek. Aku mau tidur," katanya singkat. Aku masih duduk, diam, menatap punggungnya. Saat tubuhnya menghilang di balik tikungan tangga, air mataku akhirnya jatuh. Esok harinya, aku mencoba mencari tahu. Aku tidak ingin menjadi istri yang menuduh tanpa bukti. Tapi aku juga bukan perempuan yang akan diam ditikam dari belakang. Kudatangi seorang teman lama yang bekerja sebagai cleaning service di kantor Damar. "Aku cuma mau tahu suamiku sering lembur nggak, Mbak Nila?" tanyaku hati-hati. Mbak Nila terlihat ragu. Iya sih tapi..." "Tolong, Mbak. Aku butuh tahu kebenaran." Ia menarik napas, lalu akhirnya bicara. "Reni itu, iya,
Deket banget sama Mas Damar. Tapi aku nggak tahu pasti ya, cuma mereka sering keluar bareng, kadang Reni pulang naik mobilnya Mas Damar. Dunia runtuh di hadapanku. Tapi aku tetap berdiri. Senyumku pudar, tapi tubuhku tetap tegak. Aku ucapkan terima kasih, lalu berjalan pulang sambil menahan gejolak dalam dada. Sesampainya di rumah, Bu Yuyun sedang tidur siang. Aku duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangannya, dan berbisik pelan. Bu, kalau ibu sadar, apa ibu akan bela aku? Atau justru bersyukur karena anak ibu lepas dari perempuan sepertiku? Tapi tentu tak ada jawaban. Hanya suara napas lembut dari tubuh renta itu yang kudengar. Malam berikutnya, Damar tak pulang lagi. Kupanggil, tak dijawab. Kutelepon, tak diangkat. Bahkan pesanku hanya dibaca lalu diabaikan. Akhirnya aku menulis pesan panjang. Dam, kalau kamu mau pergi, pergilah. Tapi katakan yang jujur. Jangan buat aku terus bertanya-tanya. Aku ini istrimu. Bukan penunggu rumah kosong yang kamu datangi saat tak ada tempat lain untuk pulang. Aku sudah cukup sabar. Aku ingin tahu, apakah kamu masih menganggap rumah ini sebagai rumahmu? Dan aku sebagai istrimu. Pesanku tak dibalas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku tidak menangis karena ditinggal, tapi karena sadar, aku sudah terbiasa sendiri. Aku mulai berpikir, apakah yang kulakukan selama ini benar? Apakah perjuanganku menjaga keluarga ini, merawat mertua, menjaga nama baik semua sia-sia? Karena cinta yang dipelihara sendirian, akhirnya hanya jadi luka. Hari itu Sabtu pagi. Udara dingin masih terasa menggigit ketika aku berjalan menuju carport untuk mengambil tas belanja yang tertinggal di dalam mobil. Aku berniat ke pasar sebentar, seperti biasa, sebelum Bu Yuyun bangun. Matahari baru saja naik, cahaya keemasan menelusup lewat sela-sela daun mangga di halaman samping. Mobil Damar, sedan hitam yang selalu mengkilap itu, terparkir rapi. Tapi begitu aku buka pintu bagian depan, aroma menyengat langsung menyergap hidungku. Bukan bau bensin, bukan juga aroma parfum Damar yang biasanya maskulin dan hangat. Ini lain. Aroma bunga manis yang menusuk, mewah dan menggoda. Parfum perempuan. Dan bukan punyaku. Tanganku berhenti di udara. Aku menoleh ke kursi penumpang. Tak ada barang tertinggal. Tapi saat mataku turun ke bagian bawah jok, aku melihatnya, botol kecil mungil dengan label berwarna emas. Velvet Bloom. Aku mengangkatnya pelan. Tanganku gemetar. Aku mengenal merek itu. Parfum mahal, hanya dijual di butik-butik khusus. Dulu, aku pernah mencium aromanya ketika berpapasan dengan resepsionis di kantor tempatku dulu bekerja. Seorang gadis muda yang selalu tampil rapi dan cantik. Aku memandangi botol parfum itu cukup lama, seolah berharap ada penjelasan lain. Mungkin milik temannya, mungkin milik tetangga yang pernah numpang. Mungkin, kamu ngapain di mobil? Suara Damar membuatku tersentak. Aku berbalik. Ia berdiri di depan teras, baru saja keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah, kaos putih menempel di tubuhnya. Ia menatapku dengan pandangan penuh tanda tanya, tapi aku tahu ada gugup tersembunyi di baliknya. Aku mengangkat botol parfum itu. Ini, siapa yang punya? Damar menatapnya sejenak. Matanya bergerak cepat, mencari alasan. Oh itu? Punya teman kantor. Kemarin aku jemput dia soalnya motornya mogok. Aku tak berkedip. Teman kantor? Perempuan? Iya, Reni. Nama itu keluar seperti pisau.
Dia tinggalin parfumnya begitu aja di mobilmu. Damar menarik napas panjang, lalu mencoba tertawa. Ya namanya juga cewek, mungkin lupa. Lagian kenapa sih kamu jadi kayak detektif gitu? Aku menunduk, menyembunyikan sesak yang mulai naik ke dada. Aku cuma nanya, Dam, karena ini bukan kejadian pertama. Kamu makin sering pulang malam. Kamu makin jauh. Dan sekarang, parfum perempuan lain ada di mobilmu. Kamu pikir aku nggak layak curiga? Damar mendekat, lalu mengambil botol itu dari tanganku dan memasukkannya ke saku celana. Udah, Lin. Jangan mikir aneh-aneh. Kamu kebanyakan nonton sinetron. Aku capek kerja, kamu malah curigaan terus. Aku menatapnya. Suaraku mulai pelan. Kamu yakin ini cuma salah paham? Dia mengangguk. Iya, kamu percaya sama aku, kan? Aku diam. Lalu mengangguk. Iya, aku percaya. Tapi, mungkin ini terakhir kalinya. Sepanjang hari aku tak bisa berhenti memikirkan aroma parfum itu. Baunya masih tertinggal di lubang hidungku, seperti bayangan yang menolak hilang. Dan yang paling menyakitkan, tatapan Damar pagi tadi bukan tatapan pria yang jujur. Itu tatapan penuh pertahanan, seperti orang yang tertangkap basah dan tak siap menjawab. Aku mencoba menghibur diri, mengalihkan perhatian. Tapi tubuhku lelah dan hati tak bisa dibohongi. Sore itu, aku menyuapi Bu Yuyun yang hanya makan 3 sendok sebelum memalingkan muka. Udah kenyang? Tanyaku lembut. Bu Yuyun hanya mengangguk pelan. Aku menyeka mulutnya dengan tisu, lalu membereskan piring. Saat itulah HP-ku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mbak Arlina. Saya teman lama Damar. Maaf, saya nggak mau ikut campur. Tapi saya rasa Mbak perlu tahu, Damar dan Reni sering terlihat berduaan di luar kantor. Bahkan beberapa kali check-in hotel. Maaf kalau saya lancang. Aku membeku. Tanganku langsung gemetar. Kupelototi pesan itu, membaca berulang kali, memastikan ini bukan tipuan. Tapi nomor itu punya foto profil. Seorang pria berkacamata, mengenakan jas dan dasi. Aku membalas. Siapa Anda? Balasannya cepat. Nama saya Arwan. Dulu kerja bareng Damar. Sekarang sudah resign. Tapi saya nggak tega lihat perempuan sebaik Mbak dimainin begitu. Malam harinya, aku duduk di meja makan. Damar baru pulang jam 9:30 malam. Wajahnya lelah, tapi bukan lelah karena kerja. Aku mendiamkannya selama 5 menit. Lalu aku berkata, aku dapat pesan dari seseorang. Katanya kamu dan Reni sering pergi berdua. Bahkan sampai ke hotel. Damar mendongak. Apa? Siapa yang bilang? Temanmu, Arwan. Ia tertawa sinis. Arwan? Lelaki brengsek itu? Dia dendam sama aku karena dipecat. Kamu percaya dia? Kamu lebih percaya aku atau perempuan itu? Lin? Jawab, kamu masih anggap aku istrimu? Atau cuma orang yang jagain ibumu sementara kamu senang-senang di luar? Damar berdiri. Kamu udah gila, Lin. Mulai sekarang jangan cari tahu urusanku. Aku muak. Dan aku muak terus-menerus pura-pura tidak tahu. Aku berdiri. Kami saling menatap dengan napas memburu. Lalu Damar melangkah pergi, menghantam pintu kamar dengan keras. Dan malam itu,
Aku tak lagi menunggu, tak lagi berharap. Malam itu aku tahu, ini bukan sekadar kecurigaan. Ini adalah awal dari kebenaran yang selama ini kutolak untuk kuakui. Pagi itu aku baru saja menggantung pakaian di tali jemuran ketika suara panggilan menyapa dari balik pagar. "Lina A, lagi nyuci ya?" Itu suara khas Bu Rasti, tetanggaku yang lebih dikenal sebagai wartawan RT. Rambutnya selalu disanggul tinggi, bibirnya merah menyala, dan mulutnya tak pernah kehabisan bahan obrolan. Terutama kalau menyangkut urusan rumah tangga orang lain. Aku menoleh, mencoba tersenyum walau lelah masih menggantung di wajahku. "Iya, Bu. Mumpung matahari lagi cerah." Bu Rasti melongok ke arah dalam rumah, lalu mendekat sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan selembar brosur. "Bu Yuyun sehat? Dengar-dengar udah 2 tahun ya dirawat di rumah? Luar biasa kamu, Lin. Nggak semua menantu bisa tahan loh." Aku hanya mengangguk. "Iya, Bu. Begitulah." Tapi tentu saja, pujian Bu Rasti bukan tanpa maksud. Ia punya cara tersendiri menyisipkan bom kecil dalam setiap percakapan yang tampaknya ramah. Aku tuh iseng nanya ya, Lin. Suamimu itu, Mas Damar, ya?" Aku mengangguk pelan. "Kenapa, Bu?" Beberapa kali aku lihat mobilnya parkir di dekat taman kota. Tapi anehnya, dia nggak sendiri. Ada cewek muda duduk di sebelahnya. Manis, rambutnya panjang, bajunya kayak anak kantoran. Darahku seolah berhenti mengalir. Mereka duduk lama banget. Loh, kadang cuma ngobrol, kadang kayak, kamu ngerti sendiri kan? Bu Rasti menurunkan suaranya, lalu menatapku penuh makna. Aku sih cuma nyampein apa yang aku lihat. Maaf ya, Lin. Tapi kamu harus hati-hati, sekarang banyak godaan. Aku menelan ludah. Senyumku tetap dipasang, meski pipi terasa panas. Makasih, Bu Rasti, saya ngerti maksudnya. Jangan diam aja, Lin. Nanti nyesel loh. Saya ini ngomong karena sayang. Bu Rasti pamit tak lama kemudian, meninggalkan aku yang berdiri terpaku di halaman. Aku pandangi cucian yang bergoyang tertiup angin. Kain itu menari pelan, seolah mengejek aku yang hanya bisa diam. Siangnya, saat sedang menyuapi Bu Yuyun, pikiranku melayang ke taman kota. Aku tahu tempat itu. Letaknya tidak jauh dari kantor Damar. Tempat yang tenang dan sering jadi lokasi orang berkencan diam-diam. Lin, suara Bu Yuyun yang lirih membuyarkan lamunanku. "Iya, Bu?" tanyaku pelan, sambil menyeka bubur yang menempel di ujung bibirnya. "Damar? Dia nggak pulang ya semalam?" Aku diam. Jantungku berdebar. Sudah lama Bu Yuyun tidak menyebut nama anaknya dengan sadar. "Iya, Bu," katanya lembur. Dulu dia anak baik. Bu Yuyun menatap langit-langit kamar. Tapi sejak nikah, dia makin susah didekati. Mungkin karena aku terlalu banyak menuntut. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat luka di balik kesombongan itu. Tapi aku terlalu lelah untuk mengobati luka orang lain, saat lukaku sendiri menganga lebar. Malam harinya, Damar pulang lewat tengah malam. Aku sudah menunggunya di ruang makan. Hanya cahaya dari lampu dapur yang redup. "Loh, kamu belum tidur?" tanyanya santai, menaruh tas kerja ke sofa. Aku menatapnya tanpa menjawab. Tanganku bermain dengan ujung selimut di pangkuan. "Kamu dari taman kota?" tanyaku pelan. Damar menoleh, sedikit kaget. "Taman kota? Enggak lah. Siapa yang bilang?" "Tetangga."
Mereka lihat kamu beberapa kali di sana, sama cewek. Dia tertawa pelan, tapi kaku. Ah, gosip. Kamu percaya mereka daripada aku. Aku berdiri, mendekatinya. Damar, aku ini istrimu. Tapi setiap hari aku dengar hal buruk tentang kamu bukan dari mulutmu, tapi dari orang luar. Sementara kamu di depanku cuma bilang, lembur? Ya emang lembur, Lin. Aku kerja. Kamu mau aku jadi pengangguran? Aku mau kamu jujur. Kami saling menatap. Aku jujur. Jawabnya datar. Oke. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, besok aku ikut kamu ke kantor. Aku antar. Aku pengen lihat tempatmu kerja. Biar aku ngerti, kamu lembur ngapain aja. Damar terdiam. Wajahnya berubah. Gak usah, Lin. Kamu gak akan nyaman di sana. Kenapa? Bukannya kamu kerja? Atau takut aku ketemu perempuan itu? Udahlah, jangan drama. Ia membalik badan dan berjalan menuju tangga. Tapi sebelum menghilang, ia sempat berucap, kamu ini terlalu banyak nuntut. Aku capek, tahu. Dan aku tidak mengejarnya. Tidak memohon. Tidak menangis. Aku hanya duduk, menatap kosong ke arah dinding, dan dalam hati berkata, aku hanya ingin jadi istri, bukan detektif. Tapi kalau harus jadi detektif untuk menjaga kehormatanku, aku akan lakukan. Paginya, aku benar-benar mengikutinya. Aku menunggu diam-diam di seberang jalan kantor Damar, di balik kaca warung kopi kecil. Ku pesan teh manis, duduk sendiri, sambil menatap gerbang utama. Dan tepat pukul 9.15 pagi, aku melihatnya datang. Bersama Reni. Perempuan muda itu berjalan terlalu dekat. Senyumnya lebar. Tangannya menyentuh lengan Damar. Dan Damar tertawa. Wajah yang tak pernah ia tunjukkan padaku selama 2 tahun terakhir. Hatiku hancur. Tapi tidak ada air mata. Ada yang lebih menyakitkan dari tangisan, yaitu ketika hatimu mati rasa. Aku berdiri, membayar tehku, dan berjalan pulang. Dalam perjalanan, aku membuka HP-ku, menulis satu kalimat di aplikasi catatan. Aku sudah tahu semuanya. Tapi aku masih menunggu, apakah kau akan mengaku sendiri? Siang itu, panas menyengat bahkan menembus genting rumah yang mulai lapuk. Aku baru saja mengganti sprei ranjang Bu Yuyun yang basah karena ompol. Tangan kanan masih memeras kain pel, tangan kiri mengusap peluh di dahi. Bau pesing masih samar menempel meski sudah kucuci 2 kali dengan air pewangi. Tiba-tiba, langkah cepat menghentak dari arah tangga. Mbak Arlina Aa. Itu suara Restu. Nada tinggi khas anak muda yang merasa lebih pintar hanya karena status mahasiswa kedokteran. Aku menghela napas. Kupikir ia datang membawa bantuan. Ternyata tidak. Ia berdiri di depan kamar Bu Yuyun dengan ekspresi jijik. Ih, baunya nyengat banget. Ini kamar orang atau kandang sapi sih? Aku diam. Menarik napas perlahan, berusaha menenangkan hati yang mulai tersulut. Ini kamar ibu kita, Restu. Kalau kamu jijik, silakan bantu bersihkan, jawabku datar. Loh, emangnya aku pembantu? Kan itu kerjaan kamu, balasnya tajam sambil melipat tangan di dada. Aku membeku. Apa maksudmu? Ia mendengus. Ya emang kamu siapa di rumah ini selain menantu pengganti Art? Sejak ibu sakit, kamu jadi tukang bersih-bersih, tukang masak, tukang suap. Pembantu deh intinya. Dadaku sesak. Tapi aku masih mencoba bersabar. Aku melakukan ini karena aku manusia,
bukan karena aku dibayar. Restu tertawa pendek. Manusia? Tapi kamu sendiri kayak nggak sadar posisi. Kamu terlalu nyaman hidup dari keluarga ini, ya? Restu, suaraku meninggi, tapi tetap kutahan agar tak meledak. Aku menikah dengan Damar, kakakmu. Dan sejak ibu sakit, nggak ada satupun dari kalian yang ambil bagian merawat beliau. Kalau bukan aku, siapa? Kamu? Kak Anissa yang tinggal di luar kota? Atau ayah kalian yang bahkan milih tinggal di Surabaya supaya nggak stres? Terserah. Tapi kamu jangan bangga. Kamu tuh cuma, maaf ya, pembantu gratis. Gajimu berapa, Mbak? Biar aku transfer sekalian. Darahku mendidih. Air di ember masih menetes dari pel. Tanganku gemetar saat meletakkannya ke sudut ruangan. Restu masih berdiri dengan sorot mata menghina, seperti melihat sampah yang tak layak ada di rumah mereka. Kamu tahu, Restu, ujarku pelan, menatap langsung ke matanya. Kata-kata kamu hari ini akan aku ingat seumur hidup. Karena ini bukan cuma soal penghinaan. Ini soal siapa kamu sebenarnya. Maksudmu? Tanyanya sinis. Kamu tidak sedang bicara dengan orang luar. Kamu bicara pada perempuan yang selama 2 tahun ini membersihkan kotoran ibumu. Yang menyuapi saat kalian sibuk kuliah dan kerja. Yang begadang tiap malam ketika kalian semua nyenyak di kasur. Tapi kamu bahkan tak bisa menyembunyikan jijikmu. Dia tertawa kecil. Drama lagi. Halah, Mbak, orang yang baik gak perlu diumbar-umbar. Kalau ikhlas, gak akan terus bilang, aku. Dan kalau kamu punya hati, kamu gak akan tanya gaji kepada orang yang tiap hari menopang beban yang kamu dan keluargamu tinggalkan begitu saja. Restu pergi tanpa meminta maaf. Aku duduk di tepi ranjang Bu Yuyun. Napasku berat. Tubuhku lelah, tapi lebih lelah lagi hatiku. Bukan karena fisik, tapi karena luka yang tak terlihat. Bu Yuyun menggerakkan bibirnya, pelan. Aku mendekat. Lin, kamu nangis ya? Enggak, Bu, jawabku pelan. Cuma sedih. Karena yang saya jaga selama ini, keluarganya malah menganggap saya pembantu. Maaf. Aku menoleh. Air mata menggenang di sudut mata Bu Yuyun. Tangannya gemetar mencoba meraih tanganku. Maaf ya, Lin. Ibu gak bisa lindungin kamu. Dulu ibu juga pernah kasar. Tapi kamu sabar banget. Aku tak bisa menahan tangis. Kalimat pendek dari mulut seorang ibu yang selama ini dingin, justru lebih menyentuh dari 1000 pujian. Saya bukan butuh dilindungi, Bu. Saya cuma ingin dihargai. Sore harinya, aku duduk di teras rumah. Langit mendung. Angin pelan membawa aroma tanah. Ada rasa jenuh yang tak bisa kutahan lagi. Ingin sekali pergi, meninggalkan rumah ini, membiarkan semuanya tahu betapa besar kehilangannya saat aku tak lagi ada. Mbak. Suara itu datang dari belakang. Restu. Wajahnya kaku. Ia berdiri seperti orang yang baru saja ditegur dosen. Apa? Tanyaku datar. Aku mau minta maaf. Aku tak menjawab. Aku salah. Tapi waktu itu aku emosi. Aku capek. Banyak tugas, dan lihat kondisi rumah yang berantakan, aku jadi kesel. Tapi aku gak seharusnya ngomong kayak gitu ke kamu. Iya, kamu gak seharusnya. Jawabku dingin. Aku tahu kamu banyak berkorban. Tapi mungkin aku dan yang lain terlalu nyaman karena tahu kamu pasti ada.
Aku menatapnya. Ingin sekali aku menumpahkan semua keluh dan marah. Tapi aku hanya bertanya, kalau suatu hari aku pergi, kira-kira siapa yang gantiin aku di rumah ini? Restu diam. Kamu? Dia menunduk. Kalau kamu memang tulus minta maaf, bantu rawat ibumu. Bukan dengan uang, bukan dengan alasan sibuk, tapi hadir. Karena tubuh ini sudah terlalu letih jadi satu-satunya yang peduli. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Restu membantu mengelap tubuh ibunya. Tangannya kaku, gerakannya ragu. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya diam. Dan dalam hati, aku berkata, kadang orang harus menyaksikan luka dari dekat, baru bisa benar-benar paham artinya ketulusan. Malam itu sunyi. Rumah besar ini hanya diisi suara detak jam dan dengkuran pelan Bu Yuyun dari kamar seberang. Lampu kamar redup. Udara sejuk dari luar menerobos masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Damar tidur di sebelahku, membelakangi. Punggungnya kaku. Ia sudah lama tidak membalikkan badan untuk memelukku seperti dulu. Bahkan sejak 2 bulan terakhir, kami seperti 2 orang asing yang sekadar berbagi kasur. Aku masih terjaga. Bukan karena kopi sore tadi, tapi karena gelisah yang tak pernah benar-benar reda. Kata-kata Bu Rasti masih menari di kepala. Wajah sinis Restu belum juga pudar. Tapi malam ini, ada dorongan yang tidak bisa kutahan lagi. Sebuah keinginan untuk menegaskan, aku tak gila, dan hatiku tak berhalusinasi. Ponsel Damar tergeletak di meja samping tempat tidur. Layar menghadap ke atas. Dan, Tuhan tahu aku tak berniat menjadi penyelidik. Tapi malam itu ponselnya tidak terkunci. Hanya geser sedikit. Semua terbuka. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu sebentar lagi aku akan tahu yang sebenarnya. Dengan hati-hati, ku geser layar ke aplikasi WhatsApp. Sebuah notifikasi terakhir masih tertinggal. Reni sayang tanda ciuman. Hatiku berhenti berdetak sejenak. Kutap kontak itu. Jantungku berdentam keras. Obrolan mereka terbuka. Kata-kata manis, stiker peluk, dan foto-foto yang tak pantas untuk dikirimkan ke lelaki yang sudah menikah. Satu foto membuat mataku tak berkedip. Reni, mengenakan gaun merah ketat, duduk di kursi dengan pose menggoda. Di bawahnya tertulis, "Tadi kamu suka bajunya? Next time aku pakai yang lebih tipis." Wajah dengan sebelah mata mengedip. Aku memandangi layar itu lama. Anehnya, air mataku tak keluar. Tidak juga hatiku hancur. Justru, bibirku tersenyum pelan. Bukan karena bahagia, tapi karena luka ini akhirnya punya bentuk, punya nama. Dan namanya adalah Reni. Perempuan yang selama ini kusebut hanya sebagai dugaan, kini nyata. Perempuan yang merebut suamiku, akhirnya muncul di depan mata, lengkap dengan segala kebohongannya. Aku letakkan ponsel kembali di tempat semula. Kutatap punggung Damar yang masih tertidur. Ia tak tahu malam ini aku melihat segalanya. Dan aku berbisik, pelan, lirih, penuh kegetiran yang kutelan sendiri. "Terima kasih, Damar. Akhirnya kamu jujur, walau tanpa bicara." Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur mata sapi, nasi hangat, sambal kesukaan Damar. Tak ada satupun yang berbeda. Tapi aku sudah tak lagi sama. Damar turun dari kamar dengan mata mengantuk. Ia duduk, membuka tutup saji, dan makan dengan lahap.
Tak tahu bahwa istrinya semalam sudah menyaksikan pengkhianatan paling telanjang dalam hidupnya. Enak banget. Lin, kamu nggak makan? Aku tersenyum. Nanti, aku masih kenyang. Ia mengunyah sambil membaca pesan-pesan di ponselnya. Sesekali tersenyum sendiri. Aku tahu kepada siapa senyuman itu ditujukan. Tapi aku tetap diam. Nanti sore aku ada meeting. Pulangnya bisa agak malam. Oke, jawabku singkat. Kalau kamu capek, nggak usah tungguin ya. Tambahnya, aku hanya mengangguk. Lalu mengucap dalam hati, aku tidak akan menunggumu, Damar. Karena aku sudah selesai berharap. Siangnya aku duduk di taman belakang rumah. Membuka media sosial Reni dengan akun palsu yang kubuat 2 bulan lalu. Semuanya cocok. Gaya bajunya, lokasi-lokasi yang pernah ia datangi, sampai caption-caption yang menyindir, istri sah yang terlalu polos dan sibuk di dapur. Mataku terpaku pada salah satu postingan, Reni selfie di dalam mobil. Latar belakang jok mobil itu familiar. Mobil Damar. Bahkan ada gantungan kecil yang kuberikan 2 tahun lalu, boneka beruang mungil berwarna biru. Captionnya menyakitkan. Kadang, bahagia bukan dengan yang halal, tapi dengan yang benar-benar bikin nyaman. Memberikan ciuman. Jari-jariku mengepal. Tapi sekali lagi, tak ada air mata. Karena hatiku sudah mulai mengeras, seperti batu yang terlalu lama disiram luka. Malam harinya, aku menelepon seseorang. Bukan detektif, bukan pengacara, tapi seorang sahabat lamaku, Rani, yang bekerja sebagai HRD di perusahaan tempat Damar bekerja. Ran, aku mau tanya, Reni itu masih di kantor yang sama, kan? Masih. Kenapa? Aku butuh informasi, apapun yang kamu tahu tentang dia. Rani diam sejenak. Lin, kamu yakin mau tahu semuanya? Karena setahuku, Reni itu bukan perempuan biasa. Banyak yang bilang dia suka main belakang. Bahkan pernah dekat dengan 2 manajer sebelumnya. Dan sekarang suamiku. Ya Tuhan, Lin, tolong aku, Ran. Aku cuma ingin tahu siapa sebenarnya yang sedang duduk di rumah tanggaku tanpa izin. Beberapa hari kemudian, Rani mengirimiku sesuatu. Sebuah file. Di dalamnya ada tangkapan layar email internal kantor, laporan kedisiplinan, dan rekaman CCTV ruang parkir. Salah satu file menunjukkan Damar dan Reni masuk mobil yang sama, pukul 19.04 malam. Saling menggenggam tangan. Lalu mobil itu pergi. Aku menatap layar laptop lama sekali. Hatiku tenang. Terlalu tenang, hingga aku tahu aku bukan lagi perempuan yang sama. Bukan lagi Arlina yang takut ditinggal. Tapi Arlina yang siap ditinggal. Karena kini tahu siapa yang layak dipertahankan, dan siapa yang tidak. Dan malam itu, saat Damar pulang dan menemukan meja makan kosong, ia bertanya, "Kamu nggak masak hari ini?" Aku tersenyum kecil. "Nggak, lagi nggak sempat." "Kamu kenapa sih? Belakangan kamu aneh." Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Kali ini, aku tak menunduk. Aku tahu semuanya, Dam. Apa? Chat kamu, foto dia, email, CCTV, nama dia, Reni. Damar terdiam. Wajahnya seketika pucat. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa semua benteng bohongnya sudah runtuh. Aku bisa jelasin. Nggak usah. Aku nggak butuh penjelasan dari orang yang sudah memilih diam saat seharusnya bicara. Aku cuma mau kamu tahu, aku sudah selesai jadi istri yang kamu anggap tak tahu apa-apa. Damar menelan ludah.
Kamu mau apa sekarang? Aku berdiri. Aku belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, mulai sekarang aku akan memilih diriku sendiri. Hari itu, aku memantapkan hati untuk datang ke kantor Damar. Bukan untuk marah, bukan juga untuk membuat keributan. Aku hanya membawa sekotak nasi hangat dan lauk kesukaannya. Ayam goreng kremes, tempe bacem, dan sambal ijo buatan sendiri. Sesuatu yang dulu sering ia puji di awal pernikahan kami, sebelum segalanya berubah. Entah apa yang mendorongku. Mungkin sisa cinta, atau mungkin aku ingin ia tahu bahwa aku masih mampu memberi, meski telah begitu disakiti. Aku mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda, jilbab yang rapi walau sudah mulai pudar warnanya. Sepatu datar kesayanganku, dan sedikit bedak di pipi agar tak terlalu pucat. Sederhana, tapi bersih dan niatku tulus. Di lobi kantor, aku menunggu dengan sabar. Salah satu resepsionis memanggilkan Damar lewat telepon internal. "Silakan duduk, Bu. Suaminya sedang rapat sebentar, nanti turun." Aku mengangguk, duduk tenang di sofa. Tapi mataku menangkap bayangan perempuan berjalan ke arahku dari arah lift. Suaranya terdengar duluan, keras dan penuh percaya diri. Itu siapa ya?" Aku menoleh. Dua perempuan muda berdiri di ujung lorong. Yang satu mengenakan rok pensil ketat dan blus berwarna marun, rambutnya digelung setengah. Dialah Reni. Perempuan itu, yang selama ini hanya kulihat dari foto dan media sosial, kini berdiri nyata di depanku. Di sampingnya, dua temannya ikut menatap ke arahku. Tawa mereka kecil, tapi cukup menusuk. "Itu yang katanya istri sah?" bisik Reni keras-keras, sengaja tak merendahkan suara. Mirip pembantu rumah tangga. Salah satu temannya menahan tawa. Yang lain menatapku dengan penuh iba, atau mungkin ejekan tersembunyi. Aku tak menjawab, tak bergerak, tak marah. Aku hanya menatap lurus pada Reni. Matanya menyipit, puas telah membuatku malu. Ia melangkah mendekat, senyumnya menghina. "Mbak Arlina, ya?" "Saya Reni." "Saya tahu," jawabku pelan. "Saya sudah lihat fotomu." Ia mendongak, makin sombong. "Wah, sudah sampai cari-cari ya? Keren juga, Mbak. Tapi maaf, dunia saya dan dunia Mbak beda jauh. Saya bukan tipe yang kuat tinggal di dapur terus tiap hari." Aku tersenyum. "Dan saya bukan tipe yang kuat tidur dengan suami orang." Matanya membelalak sesaat, tapi ia cepat menutupinya dengan tawa. "Wah, Mbak tega banget ngomong gitu. Padahal mungkin suami Mbak yang datang duluan. Saya cuma nerima aja. Nggak maksa, kok." Aku berdiri pelan, membawa kotak makanan di tangan. "Kamu benar. Kamu nggak maksa. Karena kamu nggak perlu. Lelaki lemah seperti Damar memang mudah jatuh pada perempuan seperti kamu." Senyum Reni mulai retak. "Tapi tahu nggak, Ren?" Suaraku tenang, penuh nada getir. "Aku datang bukan buat berebut laki-laki. Aku datang buat pamit. Karena setelah ini, aku nggak akan datang lagi. Kantor ini, lelaki itu, dunia kalian semua akan kutinggalkan." Ia tertawa kecil, sinis. "Pamit? Karena kalah?" Aku menatap dalam matanya. Karena aku bukan perempuan yang perlu berlama-lama tinggal di tempat yang tak lagi layak dihuni. Aku punya harga diri. Kamu boleh punya dia, Ren. Tapi kamu tak akan pernah bisa menghapus jejakku dalam hidupnya. Karena waktu dia susah, aku yang berdiri. Waktu ibunya tak bisa mengangkat badan, aku yang membersihkan kotorannya. Reni terdiam.
Dua temannya mulai gelisah. Kamu mungkin bisa menggoda dengan baju ketat. Tapi kamu nggak bisa menghapus siapa yang pernah membangun rumah tangganya dari awal. Dan yang paling menyedihkan dari kamu, Reni, kamu merasa menang padahal kamu hanya dapat sisa. Aku berbalik, tak menunggu balasannya. Langkahku meninggalkan lorong itu penuh luka, tapi juga penuh keputusan. Aku tak lagi membawa kotak makanan itu untuk Damar. Di tempat parkir, aku memberikannya pada satpam tua yang berjaga. "Pak, ini buat makan siang ya," kataku, tersenyum tulus. "Wah, terima kasih banyak, Bu. Saya doain Ibu selalu bahagia." Aku mengangguk. "Amin," bisikku. Untuk pertama kalinya, aku memang ingin bahagia. Untuk diriku sendiri. Sore harinya, aku duduk di kamar sambil memandangi cermin. Rambutku mulai rontok. Mata cekung. Tapi di balik itu semua, aku lihat sosok yang bertahan. Perempuan yang pernah dianggap sebelah mata, kini berdiri sendiri, meski perlahan. HP-ku berbunyi. Pesan dari Damar. "Kamu ke kantor? Kenapa?" Aku menjawab, "Sudah terlambat untuk bertanya kenapa. Yang penting sekarang aku tahu siapa kamu dan siapa dia." Tak lama kemudian, telepon masuk. Ku tolak. Lalu satu pesan lagi. "Kamu marah karena Reni ngomong kasar, ya?" Aku udah tegur dia. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Lalu membalas. "Bukan karena dia ngomong kasar. Tapi karena kamu membiarkan aku disakiti dan tetap duduk di sampingnya." Lalu aku mematikan ponsel. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Untuk pertama kalinya, aku tak berharap Damar pulang cepat. Karena untuk pertama kalinya juga, aku merasa bebas. Pagi itu mendung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kamar Bu Yuyun sunyi, terlalu sunyi. Biasanya, aku dibangunkan oleh gumaman atau batuk-batuk pelan dari ranjang sudut kamar. Tapi pagi ini, tidak ada suara. Tidak ada detak pelan dari napas yang biasa kuperhatikan setiap malam. Aku melangkah masuk. Lampu kecil masih menyala. Selimutnya rapi. Tapi tubuhnya kaku, bibirnya pucat, dan matanya terpejam seperti tidur panjang yang tak akan pernah terbangun lagi. Aku memanggil pelan. Bu Yuyun." Tak ada jawaban. Sentuhan tanganku dingin, dan aku tahu beliau telah pergi. Aku terduduk di lantai. Air mata yang sudah lama tak jatuh kini pecah begitu saja. Bukan karena kehilangan, karena dalam 2 tahun, kehilangan sudah jadi teman akrabku. Tapi karena aku satu-satunya orang yang ada saat beliau pergi. Tak ada restu, tak ada Anissa. Dan seperti biasa, tak ada Damar. Pukul 9 pagi, rumah mulai ramai. Tetangga berdatangan. Beberapa membantu menyiapkan ruang tamu untuk tahlilan. Keranda pun disiapkan. Tapi aku hanya duduk di dekat ranjang yang kini telah kosong, meremas tisu yang sudah basah. Anissa datang paling awal. Ia memeluk jenazah ibunya sebentar, lalu sibuk menelepon catering. Restu datang 1 jam kemudian, wajahnya murung, tapi matanya tak meneteskan air. Lalu Damar masuk. Ia memeluk Anissa, lalu mengangguk ke arahku. Sekilas. Dingin. Seperti aku ini sekadar penjaga rumah yang kebetulan tahu kabar lebih dulu. Tak ada yang bertanya siapa yang pertama kali menemukan jenazah. Tak ada yang bertanya siapa yang selama ini menyuapi, memandikan,
menggendong tubuh lemah itu di malam-malam dingin. Saat waktu salat jenazah tiba, orang-orang mulai berkumpul. Imam masjid berdiri, memimpin. Doa-doa dikumandangkan. Aku berdiri di pojok ruang, menyeka air mata, memandangi tubuh Bu Yuyun yang sudah terbalut kain kafan. Lalu, suara damar terdengar. Kami, keluarga besar almarhumah Ibu Yuyun, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ibu kami adalah sosok yang luar biasa. Dan di akhir hidupnya, beliau selalu ditemani doa dan perhatian anak-anaknya, terutama Anissa, yang walaupun tinggal jauh, selalu menyempatkan waktu video call hampir setiap malam. Kata-kata itu menusuk. Aku menoleh. Mataku bertemu dengan mata Anissa, yang menunduk pura-pura malu. Tapi tak ada satupun yang menoleh ke arahku. Tak ada yang menyebut namaku. Tak ada yang mengatakan aku yang setiap hari menyeka kotoran ibunya. Yang tidur di lantai demi mendengar napas berat itu. Yang setiap malam dihina, tapi tetap bertahan karena percaya kebaikan akan dikenang. Aku diam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada bantahan. Karena yang mati tidak bisa bicara. Dan yang hidup memilih diam demi menjaga citra. Setelah jenazah dibawa ke pemakaman, aku duduk sendiri di dapur. Tak satu pun dari keluarga menyapaku. Mereka sibuk di ruang tamu, membicarakan warisan, surat tanah, dan urusan bank. Bahkan Damar hanya melintas tanpa suara. Rani, sahabatku, datang menjelang sore. Ia memelukku erat, dan ketika melihat wajahku, ia langsung tahu. Kamu kuat banget, Lin. Tapi kenapa matamu kosong begini? Karena ternyata 2 tahun itu gak berarti apa-apa kalau bukan mereka yang mengakuinya. Tapi Tuhan lihat, Lin. Aku mengangguk, air mata meleleh lagi. Tapi tetap saja, rasanya seperti berdiri di tengah keramaian, tapi tak seorang pun sadar kamu ada. Malamnya, rumah mulai sepi. Tahlilan usai. Aku duduk di kamar, memandangi ranjang yang sudah kosong. Bau tubuh Bu Yuyun masih tertinggal samar. Damar masuk tanpa mengetuk. Aku tahu kamu sedih. Tapi tolong jangan tunjukkan wajah kayak gitu terus. Kita semua juga berduka. Aku menatapnya. Penuh luka. Kita semua, duka kamu, adalah kata-kata singkat di mikrofon. Duka Anissa adalah video call yang katanya berarti segalanya. Sedang aku bahkan tak disebutkan. Gak usah bawa perasaan, Lin. Semua orang tahu kamu yang rawat ibu. Tapi semua orang juga diam. Kalian diam. Bahkan kamu. Sudahlah. Jangan dramatis. Ibu udah tenang sekarang. Itu yang penting. Aku berdiri. Perlahan. Damar. Aku bukan butuh pujian. Tapi sedikit saja, sedikit rasa terima kasih. 1 kalimat pun cukup. Tapi kamu bahkan tak memberi itu. Kamu ini kenapa sih? Mau diangkat-angkat? Mau dipuja-puji? Aku menatapnya, mataku tajam. Aku hanya ingin dikenali sebagai manusia. Malam itu aku tidur tanpa selimut. Karena luka, ternyata lebih dingin dari udara. Dan untuk pertama kalinya aku tahu, kehilangan bukan saat seseorang pergi meninggal. Tapi saat orang yang hidup menghapusmu dari cerita. 3 minggu sudah sejak Bu Yuyun meninggal. Rumah ini kini hening, tapi berbeda. Bukan hening karena duka, tapi karena semua mulai berjalan seperti biasa. Seperti kematian hanya jeda kecil yang tak perlu terlalu lama dikenang.
Anissa sudah kembali ke kotanya. Restu juga sibuk kuliah dan hanya sesekali mengirim pesan basa-basi. Yang tersisa hanya aku dan Damar yang makin jauh, makin asing. Pagi itu, aku baru saja selesai menyapu halaman. Jemuran sudah kering. Aku duduk di bangku kayu depan dapur, sekadar menyesap teh panas. Udara masih lembab, tapi dalam dada, panas dan sesak tak kunjung pergi. Damar masuk ke dapur. Matanya sembab, entah karena begadang atau karena terlalu sering bersama Reni di luar sana. Ia duduk di depanku, lalu memulai kalimat yang langsung membuatku menegakkan punggung. "Lin, kita harus ngobrol." Nada itu bukan nada lelah. Itu nada seseorang yang sudah membuat keputusan. Aku menatapnya, hati mulai dingin. Ngobrol soal apa? Aku udah pikirin ini baik-baik. Aku rasa kamu lebih nyaman tinggal di tempat yang lebih kecil, lebih praktis. Rumah ini terlalu besar buat kamu sendiri. Aku menelan ludah. Kamu sendiri juga tinggal di sini. Iya, tapi aku sering kerja di luar, kamu tahu sendiri. Kamu juga kan sekarang udah kerja di butik sahabatmu itu. Jauh banget dari sini, capek kalau bolak-balik. Maksud kamu aku pindah? Damar tersenyum kecil. Oh, sangat palsu. Nggak pindah sih. Cuma sementara. Aku udah cekin rumah kontrakan kecil di daerah yang dekat sama tempat kerjamu. Kamu bakal lebih nyaman. Aku mendadak merasa mual. Jadi kamu usir aku, Dam? Nggak usir. Jangan pakai kata itu. Aku cuma mengatur ulang. Biar kita sama-sama enak. Aku terdiam lama. Jari-jariku mencengkeram gelas teh yang mulai dingin. Dalam kepalaku, satu kalimat bergema, ia tak punya cukup nyali untuk mengusirku secara terang-terangan. Maka ia kemas itu sebagai kebaikan. Lalu rumah ini, Dam? Tanyaku lirih. Kamu tinggal di sini? Untuk sementara iya, aku butuh tempat tenang. Dan, ya, aku juga butuh ruang. Aku tertawa pelan, getir. Ruang? Atau tempat buat kamu tinggal bersama Reni? Wajah Damar berubah seketika. Jangan mulai lagi, Lin. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu semua, Damar. Kamu ingin rumah ini kosong dari aku. Biar bisa kamu isi dengan dia, kan? Jangan tuduh sembarangan. Sembarangan? Kamu pikir aku nggak dengar waktu kamu telepon dia malam-malam di balkon? Kamu pikir aku nggak tahu ada lipstik di kamar mandi yang bukan milikku? Atau parfum asing yang kamu bawa dari mobil? Damar menunduk, tapi tidak meminta maaf. Lin, aku cuma minta kamu tinggal terpisah. Itu aja. Lagi pula, selama ini kamu sendiri bilang kamu pengen tenang, kan? Aku menatap matanya. Tapi bukan begini caranya. Aku akan biayai semua. Uang sewa, kebutuhanmu, listrik, makan. Kamu nggak akan kekurangan. Dan disitulah hatiku runtuh. Bukan karena diusir. Tapi karena dianggap hanya butuh biaya, bukan harga diri. Jadi kamu pikir cukup kasih aku uang, lalu semuanya selesai. Aku cuma ingin kita nggak saling menyakiti lagi. Aku menghela napas panjang. Mata terasa panas. Tapi aku tak akan menangis. Tidak di hadapan dia. Baik, Dam. Aku akan pergi. Bukan karena kamu yang suruh. Tapi karena aku juga ingin pergi. Rumah ini terlalu penuh kenangan. Terlalu sesak dengan luka. Aku bangkit, meninggalkannya di dapur, masih dengan ekspresi penuh kepura-puraan. Dalam hatiku berkata, kalau ini rumah ibumu,
biar kau warisi semuanya. Tapi aku akan warisi luka dan kehormatan yang tak pernah kalian lihat. 2 hari kemudian aku kemas semua barang. Tak banyak yang kubawa. Hanya pakaian, sedikit buku, dan barang pribadi. Damar tidak membantu. Ia hanya mengangguk dari jauh, seolah ini hal biasa. Mobil sewa datang. Aku berdiri di teras rumah yang pernah jadi tempatku menyeka air mata, merawat orang tua, membangun mimpi kecil dalam pernikahan yang ternyata rapuh. Rani datang, memelukku erat. Kamu yakin gak mau tinggal di rumahku dulu? Aku harus belajar sendiri, Ran. Aku sudah terlalu lama bertahan demi sesuatu yang tak pernah menganggapku ada. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu tahu harus kemana. Aku tersenyum. Terima kasih. Dunia gelapku terasa punya cahaya tiap kamu datang. Di rumah kontrakan kecil itu, aku membuka jendela untuk pertama kalinya. Angin masuk pelan. Dinding masih kosong. Tapi tidak terasa asing. Karena untuk pertama kalinya, aku sendiri, tapi tidak kesepian. Aku sendiri, tapi merasa punya kendali. Aku menatap cermin. Rambutku kusut. Mataku sembab. Tapi di balik itu semua, aku melihat seseorang yang mulai belajar mencintai dirinya sendiri. Arlina. Perempuan yang pernah dicintai, lalu diabaikan. Pernah dihina, tapi tetap berdiri. Dan kini, sedang memulai ulang hidupnya dari luka paling dalam. Aku hanya menangis sekali. Tepat malam saat aku tidur di lantai rumah kontrakan yang belum berisi apapun kecuali kasur tipis dan lampu redup. Tangisku sunyi, tanpa suara. Tertahan dalam bantal agar tak terdengar dunia. Bukan karena aku ingin dunia tahu aku hancur. Tapi karena aku tahu, tidak ada yang peduli. Dan setelah malam itu, aku tidak menangis lagi. Pagi-pagi, aku bangun sebelum azan subuh. Menyeduh teh, memandangi langit gelap dari jendela kecil di dapur kontrakan. Di luar mungkin tampak aku sendiri, miskin, dan ditinggalkan. Tapi di dalam, aku sedang menyusun satu hal yang tak terlihat. Tekad. Kalau aku tidak bangkit, maka mereka menang. Hari-hariku padat. Aku bekerja di klinik kecil sebagai petugas administrasi dan kadang ikut bantu di ruang perawatan lansia. Aku selalu pulang malam, bahkan kadang baru sampai kontrakan saat jam 9. Tapi aku tidak mengeluh. Karena tiap malam, aku belajar. Laptop bekas hadiah dari Rani jadi temanku. Aku ikut kursus bisnis online gratisan dari YouTube, mencatat, menyusun ide, lalu memikirkan sesuatu yang selalu aku lihat setiap hari di tempat kerja. Pasien lansia yang sulit makan, yang anak-anaknya terlalu sibuk untuk memperhatikan pola makan mereka. Lalu muncul ide itu. Bagaimana kalau aku buat catering makanan sehat untuk lansia, yang rasanya tetap enak tapi gizi lengkap? Aku sampaikan ide ini pada Rani saat kami ngopi di warung depan kontrakan. "Kamu serius?" tanyanya sambil menyesap kopi hitam. "Kamu aja belum punya dapur layak." Aku tersenyum. Semua yang besar dimulai dari kecil, Ran. Ia menatapku, lalu mengangguk. Aku bantu modal awal. Tapi kamu harus janji, jangan nyerah. Aku mulai dari 3 pesanan. 1 untuk Bu Ros di klinik, 1 lagi untuk Pak Darto, tetangga kontrakan yang stroke, dan 1 untuk seorang ibu yang tinggal di rumah susun, anaknya kerja di luar kota. Ku masak sendiri. Ku kemas sendiri. Kuantar sendiri naik motor pinjaman. Hari-hari itu berat. Tapi aku merasa hidup. Setiap ucapan, terima kasih, dari mereka yang sakit membuat hatiku terasa punya arti lagi. Setiap piring kosong yang kembali membuatku merasa,
Aku tidak sia-sia. Damar? Reni? Oh, mereka sedang bahagia di rumah peninggalan Bu Yuyun. Aku tahu karena Reni sering pamer foto interior baru di Instagram. Akhirnya punya tempat yang nyaman dan permanen, tulisnya di salah satu caption. Damar berdiri di sampingnya, tersenyum, memeluk pinggangnya. Aku lihat foto itu, lalu kupadamkan layar ponsel. Tidak ada amarah. Tidak ada air mata. Yang ada hanya satu kalimat dalam hati. Selamat menikmati sisa. Aku sedang membangun yang baru. 3 bulan kemudian, pesanan cateringku sudah mencapai 15 orang. Aku tidak bisa masak sendirian lagi. Maka aku ajak Bu Minah, tetangga sebelah yang janda dan suka masak tapi tak punya pekerjaan tetap. Bu, bantu saya, ya. Saya bisa gaji ibu walau nggak besar dulu. Tapi kalau kita sama-sama, bisa jadi besar. Bu Minah memelukku. Matanya berkaca. Kamu perempuan muda yang gak lupa susah. Ibu bantu. Lalu aku rekrut satu lagi, Putri, anak remaja yang drop out sekolah karena biaya. Ia membantu packing dan kirim pesanan. Semua dijalankan dari dapur kontrakan kecilku yang mulai terasa sempit, karena dipenuhi bumbu dan kotak makan. Suatu hari, aku bertemu lagi dengan salah satu dokter dari klinik tempatku kerja. Namanya Dokter Ayu, muda, cerdas, dan dikenal idealis. Arlina, saya dengar kamu buka catering sehat? Saya coba 1 minggu ini, ya. Dari situ semuanya berubah. Dokter Ayu suka dengan makananku. Ia merekomendasikannya ke panti jompo tempat ia jadi relawan. Lalu seorang influencer kesehatan yang punya orang tua stroke mencicipinya dan mengunggahnya. Satu malam, notifikasi ponselku tidak berhenti berbunyi. DM Instagram meledak. Puluhan, lalu ratusan orang bertanya soal catering sehat Arlina. Apakah ini bisa untuk penderita diabetes? Bisa dikirim ke daerah Bekasi? Kapan slot dibuka lagi? Aku menangis malam itu. Tapi bukan karena hancur. Tapi karena untuk pertama kalinya, dunia mengenali aku bukan sebagai istri Damar, bukan sebagai menantu Bu Yuyun, bukan sebagai korban. Tapi sebagai Arlina, perempuan yang membangun usahanya dari puing-puing luka. 2 minggu kemudian, Rani datang ke dapur kontrakan yang kini sudah berubah jadi mini dapur produksi. Kamu nggak main ke rumah? Tanyanya. Nggak sempat. Orderan masuk terus. Rani tertawa. Dulu kamu cuma nangis lihat oven kebakar. Sekarang kamu masak 200 porsi sehari. Aku menatapnya, lalu berkata pelan. Aku hancur, Ran. Tapi aku tidak mati. Dan sekarang, kamu sedang hidup untuk dirimu sendiri. Aku mengangguk. Dalam hati berkata, dan aku tak akan kembali jadi orang yang cuma menunggu pengakuan dari mereka yang tak pernah menganggapku ada. Aku pertama kali melihatnya saat ia datang menjemput ibunya, Bu Elmi, salah satu pelanggan catering sehat yang sudah berlangganan 2 bulan. Hari itu hujan. Aku mengantar langsung pesanan ke rumah Bu Elmi karena Putri sedang demam. Saat aku hendak pamit, Reza tiba-tiba muncul di ambang pintu dengan jas hujan basah dan senyum yang entah kenapa menenangkan. Ibu pesan ayam kukus jamur ya? Wah, favorit ibu tuh. Katanya sambil ikut membuka kotak makan. Aku tersenyum sopan. Semoga cocok, Mas. Reza, katanya sambil mengulurkan tangan. Saya anaknya Bu Elmi. Aku menyambut uluran tangannya. Arlina. Saya tahu,
katanya cepat. Ibu sering cerita. Katanya Mbak Arlina itu jago masak, rajin, dan baik. Aku menunduk malu. Belum lama ada orang yang memuji aku seperti itu, tanpa nada sinis, tanpa menyimpan sindiran di belakangnya. Makasih udah bantu ibu ya. Beliau jauh lebih semangat sekarang. Dulu makannya susah, sekarang selalu nungguin jam makan. Saya senang kalau masakan saya bisa bikin beliau senang. Aku pamit, tapi Reza menawari payung. Hujan deras banget. Saya antar sampai ke gang depan, ya. Kami jalan bersama. Tak banyak bicara. Tapi di tengah hujan itu, aku merasa tidak sendirian. Reza mulai sering muncul. Kadang ia antar kotak makan untuk ibunya kalau aku telat kirim. Kadang ia sekadar mampir ke dapur kontrakanku, membawa kopi dan donat, lalu duduk di kursi kayu kecil di pojok dapur sambil mengobrol ringan. Saya dulu kerja di luar kota, tapi sekarang lagi urus proyek pribadi di Jakarta. Kebetulan jadi lebih sering di rumah. Proyek apa? Lagi kembangkan aplikasi manajemen gizi buat lansia dan pasien sakit kronis. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Kamu serius? Serius banget. Dan, aku pengen kamu gabung, Lin. Aku menatapnya. Aku? Tapi aku cuma jualan catering rumahan. Justru itu. Kamu ngerti lapangan. Kamu tahu apa yang dibutuhkan. Kamu udah bikin orang-orang makan bukan cuma kenyang, tapi juga sehat. Aku nggak punya gelar. Tapi kamu punya niat dan hasil. Kami mulai kerja bareng. Reza bantu atur sistem pemesanan online. Ia desain brosur baru, bantu set up Instagram bisnis, bahkan bantu urus legalitas kecil-kecilan. Ia sabar, tak pernah menggurui. Dan yang paling menyentuh, ia tak pernah bertanya tentang masa laluku, tapi dari caranya memandang, aku tahu dia tahu. Kamu tahu semua, ya? Tanyaku suatu malam. Kami duduk di teras rumah baruku, sebuah ruko kecil yang kupakai untuk catering dan akhirnya juga jadi tempat tinggalku. Reza mengangguk pelan. Aku tahu kamu pernah disakiti. Aku tahu kamu pernah direndahkan. Tapi aku juga tahu, kamu bangkit. Aku mengalihkan pandangan. Apa kamu gak takut? Dekat dengan perempuan yang punya masa lalu seperti aku. Ia menjawab tanpa ragu. Takut? Justru aku bangga. Karena perempuan sekuat kamu, bukan cuma pantas dicintai, tapi juga dihormati. Air mataku menetes diam-diam. Bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya, ada lelaki yang tidak menanyakan, kenapa kamu ditinggal, tapi justru berkata, terima kasih sudah tetap berdiri. Sejak itu, hidupku berubah. Reza bukan malaikat penyelamat. Tapi ia hadir bukan untuk menarikku dari lubang, melainkan menemaniku saat aku sedang merangkak naik. Kami membesarkan bisnis ini bersama. Membuat cabang pertama. Mempekerjakan 2 janda muda lain. Lalu membuka program makanan donasi untuk lansia miskin. Saat orang-orang melihatku sebagai perempuan yang dulu diusir, dicemooh, ditinggalkan, Reza melihatku sebagai perempuan yang pantas duduk di depan panggung, bukan di balik dapur. Suatu malam, ia mengajakku makan malam. Di restoran kecil, sederhana, tapi hangat. Aku nggak akan maksa kamu melupakan masa lalu, katanya lembut. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin jadi bagian dari masa depan kamu. Aku terdiam lama, lalu tersenyum, menatap matanya dalam-dalam. Aku pernah patah, Reza. Tapi kalau kamu siap jalan bareng, aku mau melangkah pelan-pelan. Ia menggenggam tanganku, erat, hangat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian luka, aku percaya pada cinta lagi. Malam itu aku sedang duduk di ruang kerja kecilku. Meja sederhana, laptop yang sudah mulai lelah, dan secangkir teh hangat. Reza di sebelahku, sibuk mengatur proposal untuk pitching program makanan lansia di luar kota. Sesekali kami tertawa, kadang diam, tenggelam dalam kerja masing-masing. Ponselku berbunyi. Notifikasi Instagram. Tag dari akun lama yang dulu pernah mengikutiku, karena pernah melihat kisah pernikahan Damar dan Reni. Kutekan notifikasi itu. Lalu muncullah foto, Reni. Duduk di sofa dengan balon angka, 31, di belakangnya, kue ulang tahun kecil dari minimarket di atas meja. Ia mengenakan dress yang tampak seperti pernah dipakai sebelumnya. Tak ada pesta. Tak ada senyuman lebar. Hanya caption. Ulang tahun sederhana, lagi bokek nih. Yang penting cinta tetap ada 2 hati. Aku memandangi foto itu lama. Bukan karena puas. Bukan karena dendam. Tapi karena hidup, ternyata benar-benar tahu cara membalas. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari Rani, sumber terpercaya dan cepat tanggap kalau soal kabar sekitar. Lin, kamu tahu nggak? Bisnis Damar bangkrut. Reni sekarang jualan kue online. Tapi katanya belum laku juga. Aku menoleh pelan. Oh ya? Iya. Katanya investor narik dana tiba-tiba. Damar sempat pamer mau ekspansi,
tapi malah jeblok. Karyawan kabur, aset disita. Reni sempat buka donasi pribadi via story IG. Gila ya hidup, bener-bener muter. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku sudah terlalu jauh dari rasa senang melihat penderitaan orang yang dulu menyakitiku. Yang tersisa hanya tenang. Tak lama, aku menerima DM dari Reni. Mbak Arlina, boleh kita ketemu? Aku menatap layar. Lama. Jemariku tak langsung mengetik. Ada suara kecil dalam hati berkata, untuk apa? Tapi ada suara lain yang lebih dalam menjawab, untuk menutup cerita. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Reni datang terlambat 20 menit. Wajahnya tidak secerah dulu. Make up-nya tipis. Dan kali ini, untuk pertama kalinya dia tidak pakai heels tinggi. Aku hanya memesan teh. Reni pesan air putih. Setelah canggung 5 menit, ia mulai bicara. Aku tahu ini mungkin aneh, dan aku bukan orang yang pantas minta waktu mbak. Tapi, aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Aku menatapnya. Tak berkata apa-apa. Memberinya ruang. Dulu aku sombong, nyakitin mbak, ngata-ngatain mbak di kantor. Aku pikir, aku menang. Tapi ternyata, yang kuambil itu cuma kemasan. Isinya kosong. Ia tertawa miris, menatap gelas airnya. Damar, sekarang susah. Dia temperamennya makin gak stabil. Uang habis, cicilan numpuk. Aku yang dulu merasa jadi ratu, sekarang bahkan beli lipstik pun mikir-mikir. Aku mendengarnya dalam diam. Aku gak minta dikasihani, cuma pengen bilang maaf. Karena waktu aku hina mbak gak balas. Dan sekarang aku ngerti orang yang diam, belum tentu kalah. Kadang dia cuma terlalu besar untuk membalas hal kecil. Akhirnya aku bicara. Reni, aku sudah lama memaafkan kamu. Bukan karena kamu minta, tapi karena aku butuh ruang untuk sembuh. Ia mengangguk pelan. Aku dengar bisnis mbak sekarang sukses. Alhamdulillah. Semua dimulai dari luka, tapi disiram sama kerja keras. Sekarang sudah tumbuh. Reni menghela napas. Aku ikut senang. Beneran. Aku bangkit, meraih tas. Terima kasih sudah datang, Ren. Semoga kamu juga bisa bangkit. Ia menatapku, mata berkaca. Aku nggak sekuat Mbak Arlina, tapi aku akan coba. Aku tersenyum, lalu melangkah pergi. Dan di luar kafe, di bawah langit mendung sore itu, aku mendongak, menghela napas dalam-dalam. Dulu aku ditertawakan di balik meja. Sekarang aku meninggalkan meja itu dengan kepala tegak. Hari itu hujan gerimis. Langit kelabu seolah tahu akan ada pertemuan yang tak biasa. Aku sedang duduk di ruang tengah rumah kecilku yang kini juga menjadi kantor catering dan tempat konsultasi gizi lansia. Sore yang biasanya tenang mendadak terganggu oleh ketukan pelan di pintu. Rani membuka, lalu menoleh ke arahku, ekspresinya sedikit bingung. Lin, tamumu. Kamu gak akan nyangka siapa. Aku bangkit, dan saat langkahku mendekat ke ruang tamu, jantungku berhenti sejenak. Restu, adik iparku, yang dulu memanggilku, pembantu, saat aku menyeka ompol ibunya. Yang mencibir saat aku menyuapi wanita yang ia panggil ibu, tapi enggan disentuh saat sakit. Kini ia duduk di sofa, dengan wajah lebih kurus, mata cekung, dan tangan yang menggenggam ujung ransel lusuh. Mbak Arlina. Aku tak langsung duduk. Aku berdiri di seberangnya, dia memandangnya. Memberi ruang, untuk ia tenggelam dalam rasa yang dulu ia tabur. Mbak, aku tahu aku gak pantas datang ke sini. Tapi, aku benar-benar butuh bantuan. Butuh bantuan? Tanyaku datar. Ia menunduk. Aku gak bisa bayar skripsi dan biaya wisuda. Mbak. Ayah dan ibu udah gak ada. Kak Damar, kamu tahu sendiri keadaannya sekarang. Aku cuma butuh pinjaman. Nanti aku bayar, aku janji. Ada jeda panjang. Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu angkuh, kini memelas. Lalu aku duduk perlahan, menyilangkan kaki. Senyum tipis muncul di bibirku. Minta ke pembantumu. Wajahnya langsung berubah. Merah, bingung. Maksud mbak? Bukankah dulu kamu bilang aku cuma pembantu rumah ini? Kamu bahkan tanya, gajimu berapa? Mbak, saat aku bersihin kasur yang kamu sendiri gak mau cuci. Ia menunduk, matanya mulai berair. Mbak, aku waktu itu bodoh. Sombong. Aku salah. Kamu tahu, Restu, aku berkata pelan tapi tajam. Aku bukan marah karena kamu menghina. Tapi karena kamu melupakan. Kamu lupakan siapa yang bersihkan kotoran ibumu. Siapa yang jaga malam-malam saat kamu sibuk kuliah dan Damar sibuk dengan perempuan lain. Dan saat beliau meninggal, tak satu pun dari kalian menyebut namaku. Air mata Restu jatuh. Mbak, tolong, kali ini aja. Aku janji akan benar-benar balikin. Aku menghela napas. Bukan soal uang, Restu, tapi soal harga diri. Aku kerja keras, bukan untuk jadi ladang panen mereka yang dulu menyiramku dengan caci maki. Ia menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Aku berdiri, lalu meletakkan amplop kecil di meja. Di sana ada cukup uang untuk skripsi dan wisuda. Aku kasih, bukan karena kamu keluarga, tapi karena kamu butuh. Tapi setelah ini, jangan datang lagi membawa kata, dulu kita satu rumah. Karena rumah itu sudah kubakar dalam hatiku.
Restu mengangkat wajahnya. Teresa. Terima kasih, Mbak. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Aku mengangguk kecil. Tuhan sudah ajari aku memaafkan. Tapi bukan berarti aku melupakan. Ambil uang itu. Tapi jangan pernah lupakan caramu memperlakukan orang saat kamu di atas. Ia mengangguk. Mengambil amplop itu dengan gemetar. Lalu pergi. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang menjauh di bawah rintik hujan. Dan aku tahu, hari itu, aku bukan hanya memberi uang, tapi memberi pelajaran. Pelajaran tentang karma yang datang diam-diam, halus, tapi menampar lebih keras dari amarah. Ponselku berbunyi sore itu. Nomor yang tak kusimpan. Tapi aku tahu betul ritme pesan-pesan seperti ini. Dan dugaanku benar. Kak Lina, aku Reni. Aku hanya menatap layar, tidak langsung membalas. Pesan itu disusul kalimat lain. Aku minta maaf. Aku, hilaf. Dulu aku sombong, aku bodoh. Aku nggak tahu Kak Lina sekuat dan sehebat ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Di luar jendela, langit sedang teduh. Tapi dalam dadaku, angin masa lalu kembali berhembus, mengoyak ketenangan sesaat. Reza masuk membawa 2 gelas jus jeruk, menaruhnya di atas meja. Siapa? Tanyanya pelan, melihat ekspresi wajahku. Reni. Reza diam. Lalu duduk di sebelahku. Apa katanya? Katanya minta maaf. Tapi, entah kenapa rasanya tak sebersih itu. Aku menunjukkan pesan lanjutan yang baru saja masuk. Aku dengar proyek catering Kak Lina sekarang sedang meledak. Aku bisa bantu promosiin lewat akun IG-ku. Mungkin kita bisa kerja bareng? Sekarang aku banyak waktu luang. Aku tak bisa menahan tawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir. Dulu dia tertawa di belakangku, menyebutku, istri sah yang mirip pembantu rumah tangga. Sekarang ia ingin menumpang perahu yang kubangun dengan darah dan air mata. Keesokan harinya, Reni menelpon. Dan aku, untuk pertama kalinya, mengangkat. Kak Lina, makasih udah angkat telepon. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku mau minta maaf. Dulu aku banyak salah. Tapi sekarang aku udah berubah. Berubah? Tanyaku pelan. Iya, Kak Lina pasti lihat sendiri. Aku, sekarang nggak seperti dulu. Aku sadar banget aku pernah nyakitin. Tapi aku juga ingin jadi bagian dari sesuatu yang baik. Catering Kak Lina kan lagi naik banget. Aku bisa bantu branding, promosi, endorse. Jadi, kamu hubungi aku bukan untuk minta maaf, tapi untuk numpang nama. Suaranya tercekat. Bukan gitu, Kak. Aku cuma mau ikut berkembang. Kamu tahu kenapa aku bisa berkembang, Reni? Kenapa? Karena aku belajar dari rasa dihina, diremehkan, dan dibuang. Aku nggak numpang siapa-siapa. Aku berdiri sendiri, saat ada tangan yang menarikku. Hening. Hanya suara nafasnya yang mulai berat. Aku datang ke kantor dulu bawa makanan, kamu ketawain. Kamu bilang aku mirip pembantu. Sekarang kamu ingin kerja sama? Maaf, aku memilih dikelilingi oleh orang yang dulu percaya padaku, saat aku tak punya apa-apa. Kak, aku minta maaf. Maaf diterima. Tapi kesempatan, tidak. Setelah teleponku tutup, aku duduk lama menatap langit sore. Reza duduk di sebelahku, lalu menggenggam tanganku. Itu bukan penolakan karena dendam, Lin. Itu keputusan dari seseorang yang sudah tahu siapa dirinya. Aku menatapnya. Aku kasihan padanya. Tapi aku lebih kasihan pada diriku, kalau aku terus buka pintu untuk orang yang datang hanya saat butuh. 2 minggu kemudian, aku membaca status baru Reni. Banyak orang pura-pura baik, padahal sombongnya luar biasa. Tapi ya sudah, yang penting aku sudah minta maaf. Aku hanya tersenyum. Tak perlu dibalas. Tak perlu dijelaskan. Karena dunia tahu, siapa yang berdiri di atas puingnya sendiri, dan siapa yang hanya mencari tempat berteduh di atap orang lain. Panggung itu tinggi, tapi tidak setinggi luka yang dulu kupanjat sendiri. Hari itu aku menjadi pembicara di sebuah seminar bertema, Perempuan Tangguh, Usaha Tumbuh. Ruang aula besar di pusat kota dipenuhi ratusan perempuan, pengusaha UMKM, aktivis, mahasiswa. Aku berdiri dengan blazer sederhana dan jilbab pastel. Tidak mewah, tapi tegas. Saya bukan lulusan bisnis, bukan anak orang kaya. Tapi saya tahu rasanya lapar, tahu rasanya diremehkan. Dan dari situ saya bangun usaha. Suara tepuk tangan bergema. Tapi di tengah kerumunan, mataku terpaku pada satu sosok, berdiri di pojok aula, menunduk, lalu menatapku dari kejauhan. Dama. 3 tahun lalu, dia adalah dunia yang kutopang. Hari ini, dia berdiri di bawah sorot lampu yang menyorotku. Setelah acara selesai, aku dikerubungi para peserta. Ada yang ingin foto, ada yang ingin tanya-tanya. Tapi dari sudut mataku, aku melihat Damar masih menunggu. Diam. Tak mendekat. Seolah tahu dia sudah kehilangan hak untuk berjalan sejajar. Setelah suasana mereda, ia akhirnya melangkah. Lina. Suaranya serak. Seperti orang yang haus di padang gurun. Aku berdiri tegak. Tak menyambut, tapi tak juga menjauh. Lina, aku salah. Kalimat yang dulu kupinta dengan air mata. Kalimat yang sekarang terasa hampa. Aku menatapnya lama. Damar kini tak sekemas dulu.
Wajahnya lebih tirus, rambut acak-acakan, jas kusut yang entah pinjaman atau bekas. Tapi yang paling mencolok bukan penampilannya, melainkan caranya berdiri, tidak lagi pongah, tidak lagi tinggi. Ia seperti reruntuhan pria yang dulu merasa segalanya. Aku tahu aku terlambat. Tapi aku nggak bisa bohong. Lin, sejak kamu pergi, semua hancur. Aku menoleh pelan. Karena aku pergi, atau karena kamu membiarkan aku dihancurkan sebelum pergi? Ia terdiam. Matanya mulai berkaca. Aku salah. Aku bodoh. Reni pergi. Usaha bangkrut. Aku nggak punya apa-apa sekarang. Tapi kamu berdiri di sini, di panggung dan aku cuma bisa lihat dari jauh. Aku menahan napas. Ada bagian kecil dalam hatiku yang dulu mungkin akan bergetar. Tapi kini, bagian itu sudah mati dan berganti baja. Kamu benar. Sekarang aku berdiri di panggung. Tapi kamu tahu kenapa aku bisa sampai sini? Ia menatapku, tak menjawab. Karena aku belajar berdiri tanpa kamu. Tanpa siapa-siapa. Bahkan saat aku menangis malam-malam di kontrakan kosong, saat kalian berpesta di rumah warisan ibumu. Lina, aku mohon, beri aku satu kesempatan. Bukan sebagai suami, tapi sebagai orang yang ingin memperbaiki kesalahan. Aku menarik napas. Aku sudah memaafkanmu, Damar. Tapi kamu tak bisa memperbaiki luka yang tak kamu jahit dari awal. Maafku bukan tiket untuk kembali. Aku tidak ingin kembali. Ia menggeleng lemah. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu lebih dari yang pernah aku lihat. Dan aku menyesal, buta saat kamu masih di sisiku. Aku menatapnya, lalu berkata pelan. Penyesalanmu adalah milikmu. Aku tidak membawanya pulang. Damar terdiam. Bahunya turun. Lalu perlahan, ia menunduk, tersungkur. Tangannya menggenggam lututnya sendiri. Di depan semua orang, mantan suamiku jatuh seperti bayang-bayang kesalahan yang tertinggal. Aku tak membantunya berdiri. Tapi aku juga tak menendangnya jatuh. Aku hanya berjalan pergi, tegak, pelan, pasti. Dan saat keluar dari aula, Reza sudah menunggu di mobil. Membuka pintu untukku, seperti biasa. Sudah selesai? Tanyanya tenang. Aku tersenyum. Sudah. Satu bab lagi, ditutup. Reza menatapku, menggenggam tanganku. Dan kamu tetap berdiri. Ya, karena sekarang, aku berdiri bukan untuk menyenangkan orang. Tapi karena aku tahu, aku layak berdiri. Mobil melaju perlahan. Meninggalkan aula besar yang kini terasa kecil seperti masa laluku, yang tak lagi mampu menahanku. Langkahku mantap meninggalkan aula tempat seminar itu berlangsung. Suara-suara tepuk tangan, ucapan selamat, dan sorot kamera sudah meredup. Tapi ada satu suara yang masih samar-samar tertinggal, bukan di telingaku, tapi di sudut hatiku yang dulu hancur. Suara Damar menyebut namaku, dengan nada penyesalan. Aku berhenti sebentar di lorong. Menatap pantulan diriku sendiri di kaca panjang dinding. Di sana berdiri seorang perempuan yang tak lagi sama. Rambutku disanggul rapi, wajahku tanpa air mata. Bukan karena aku tak bisa menangis, tapi karena aku sudah lama berhenti meneteskan air mata untuk mereka yang tak pantas. Dulu, aku menunggu Damar pulang setiap malam. Duduk di meja makan dengan hati yang bertanya-tanya, apakah malam ini dia akan memanggilku dengan nada lembut seperti dulu. Tapi sekarang, aku bahkan tak lagi ingat, bagaimana caranya ia dulu menyebut namaku dengan cinta. Yang tersisa hanya gema pengkhianatan. Dan aku tak ingin mengingatnya lagi. Saat keluar gedung, angin sore membelai wajahku. Reza masih menunggu, tapi aku belum ingin masuk mobil. Aku butuh beberapa detik untuk mengakhiri semua ini, di dalam diriku sendiri. Kamu baik-baik saja? Tanya Reza pelan, dari samping. Aku mengangguk. Lalu berkata lirih, dulu aku merawat ibunya. Mengganti sprei, membersihkan luka, menyuapi makan malam. Sementara dia bahkan tak mau menyentuhku. Kini, aku hanya merawat diriku sendiri. Reza tak menjawab. Ia hanya menggenggam tanganku erat. Dan aku tahu, genggaman itu bukan bentuk iba, tapi pengakuan. Bahwa aku telah sampai. Bahwa aku telah bangkit. Beberapa langkah di belakangku, aku tahu Damar masih berdiri. Masih tertunduk. Masih mencari potongan masa lalu yang telah kutinggalkan. Tapi aku tak menoleh. Karena hidup bukan tentang siapa yang memanggilmu dari belakang. Tapi siapa yang menunggumu di depan, dalam diam, dalam hormat. Dan Reza adalah laki-laki yang tak pernah menyuruhku menoleh ke belakang. Ia berdiri di sampingku saat aku bangkit. Saat aku belum percaya diri, saat dunia belum mengakui siapa aku. Dan sekarang, saat semua mata melihatku, ia tetap berdiri di tempat yang sama. Bukan di atas, bukan di bawah, tapi sejajar. Aku melangkah menuju mobil, membuka pintu sendiri, masuk, dan menatap keluar jendela sekali lagi. Gedung itu, tempat aku bicara di atas podium, tempat Damar tersungkur, tinggal bayang. Seperti masa lalu yang akhirnya, kutinggalkan dengan tenang. Aku tak memenangkan apapun hari ini. Karena penghargaan terbaik bukan piala, bukan sorotan, bukan tepuk tangan. Penghargaan terbaik adalah diriku sendiri. Perempuan yang dulu disebut pembantu, kini punya karyawan. Perempuan yang dulu ditertawakan karena baju lusuh, kini berbicara di depan ratusan perempuan lain. Perempuan yang dulu ditinggalkan, kini memilih sendiri siapa yang pantas ia izinkan mendekat. Dan aku tahu, aku tak butuh pembalasan.
Aku hanya butuh berjalan. Dan hari ini, aku berjalan. Tanpa beban. Tanpa rasa ingin membuktikan apapun. Aku sudah cukup. Karena aku telah pulih. Dan di dunia ini, tak ada penghargaan yang lebih besar daripada menjadi perempuan yang kembali mencintai dirinya sendiri.